Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Asrifah. Saya mahasiswa Bimbingan dan Konseling 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bimbingan karir di SMK. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan karir. Jadi menurut Hare dan Kramer, bimbingan karir merupakan salah satu jenis layanan dari program bimbingan dan konseling yang ditunjukkan untuk membantu dalam memilih pekerjaan, mempersiapkan, memasuki, dan memperoleh kemajuan di dalamnya. Jadi, bimbingan karir merupakan suatu proses atau program bimbingan dan konseling di mana guru bimbingan dan konseling membantu siswa untuk mempersiapkan karirnya, kemudian mempersiapkan, memasuki, dan memperoleh kemajuan di dalamnya. Jadi guru bimbingan dan konseling membantu siswa untuk memantapkan atau mempersiapkan masa depannya. Selanjutnya yaitu tujuan dari bimbingan karir. Yang pertama, memahami dan menilai dirinya, terutama potensi dasar seperti bakat, minat, sikap, kecakapan, dan cita-cita yang terkait dengan dunia kerja yang akan dimasukinya kelak. Jadi tujuan dari bimbingan karir ini, guru bimbingan dan konseling membantu siswa untuk mengenal dirinya seperti bakat, kemampuan yang dimiliki, yang terkait dengan dunia kerja yang akan dimasuki oleh siswa ke depannya. Kemudian yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada diri dan masyarakatnya, sehingga menumbuhkan sifat positif terhadap dunia kerja. Jadi, tujuan yang selanjutnya yaitu guru bimbingan dan konseling berusaha menyadarkan dan menyadarkan siswa agar memahami nilai-nilai yang ada pada dirinya dan masyarakat. Yang demikian itu pastinya berguna atau bermanfaat untuk perkembangan karirnya di masa depan. Kemudian yang ketiga, mengetahui lingkungan pekerjaan yang berhubungan dengan potensi dirinya serta memahami jenis-jenis pendidikan dan atau pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan karir dalam bidang pekerjaan tertentu. Jadi membantu siswa agar memahami lingkungan pekerjaan mana yang cocok dengan dirinya, kemudian dikembangkan dengan mengikuti latihan-latihan tertentu atau menambah wawasan siswa agar siswa mampu siap untuk menghadapi masa depan. Kemudian yang keempat, menemukan dan dapat mengatasi hambatan yang disebabkan oleh faktor diri dan lingkungannya. Jadi guru bimbingan dan konseling membantu siswa untuk agar siswa itu mengetahui apakah hambatan-hambatan yang menghambat siswa dalam pilihan karirnya. Biasanya terdiri dari faktor dalam dan luar diri siswa. Kemudian yang kelima, merencanakan masa depan. Jadi dalam bimbingan karir ini, guru bimbingan dan konseling membantu siswa untuk merencanakan masa depannya. Dan yang terakhir, membentuk pola karir, yaitu kecenderungan arah karir siswa. Jadi guru bimbingan dan konseling membantu siswa untuk mengarahkan kecenderungan arah karir siswa ini baiknya ke arah yang mana atau ke jalan yang seperti apa. Lalu ada 7 prinsip bimbingan karir. Yang pertama, bimbingan karir ditunjukkan bagi semua individu. Jadi bimbingan karir ini dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau siswa yang sedang dalam proses berkembang. Kemudian yang ketiga, layanan bimbingan karir bersifat individual. Jadi dilakukan oleh setiap siswa. Kemudian yang keempat, bimbingan karir menekankan hal yang positif. Jadi tentunya dalam bimbingan karir, guru bimbingan dan konseling menekankan hal-hal yang positif yang berhubungan dengan kehidupan karir siswa di masa depannya. Kemudian yang kelima, bimbingan karir merupakan usaha bersama. Jadi bimbingan karir ini bukan semata usaha dari guru bimbingan dan konseling saja, tetapi juga dari
siswa yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan karir. Jadi dalam hasil dari bimbingan karir ini, siswa dapat mengambil keputusan karir yang tepat dan sesuai dengan kemampuan serta potensi yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bimbingan karir berlangsung dalam berbagai latar kehidupan. Terima kasih. Kemudian tahap-tahap perkembangan karir, yaitu ada 5 tahap di sini. Pertama, usia 0 sampai 14 tahun itu ada pada tahap pertumbuhan. Kemudian 15 sampai 24 tahun itu pada tahap eksplorasi. Kemudian 25 tahun sampai 44 tahun ada pada tahap pemantapan. 45 tahun sampai 64 tahun itu ada pada tahap pemeliharaan, dan yang terakhir 60 tahun ke atas pada tahapan penurunan. Nah, pada siswa SMK ini berada pada tahap eksplorasi, di mana siswa mengenal keterampilan membuat keputusan karir dan memperoleh informasi yang relevan untuk membuat keputusan karir. Jadi pada jenjang SMK atau SMA ini, siswa mulai mengenal keterampilan dalam membuat keputusan karir untuk masa depannya. Kemudian, menyadari minat dan kemampuan dan menghubungkan dengan kesempatan kerja. Jadi, siswa sadar akan minat dan kemampuan yang dimiliki, kemudian disesuaikan dengan kesempatan pekerjaan pada masa depannya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi bidang dan tingkat pekerjaan yang cocok dengan minat dan kemampuan. Jadi, siswa mengidentifikasi mana pekerjaan yang sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir, memperoleh latihan untuk mengembangkan keterampilan dan mempercepat memasuki pekerjaan atau jabatan guna memenuhi minat dan kemampuannya. Nah, jadi tahap eksplorasi ini siswa perlu memperoleh latihan-latihan tertentu untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan pada masa depannya. Selanjutnya yaitu permasalahan karir yang biasa terjadi pada anak SMK, yaitu yang pertama, siswa kurang memahami cara memilih program studi yang cocok dengan kemampuan dan minat. Seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan karir pada anak siswa SMK biasanya mereka sulit atau belum bisa memilih program studi yang cocok dengan kemampuan dirinya. Kemudian selanjutnya, siswa tidak memiliki informasi tentang dunia kerja yang cukup. Jadi kurangnya informasi merupakan permasalahan bagi siswa SMK, karena dengan kurangnya informasi, siswa akan sulit memilih jurusan dan juga akan bingung akan memilih masa depannya seperti apa. Kemudian siswa masih bingung untuk memilih pekerjaan. Bisa jadi karena kurangnya informasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu siswa masih kurang mampu memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Kemudian yang selanjutnya, siswa merasa cemas untuk mendapat pekerjaan setelah tamat sekolah. Jadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi, permasalahan yang terjadi pada siswa SMK yaitu siswa cenderung bingung akan melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi, bekerja, atau yang lain. Kemudian siswa belum memiliki pilihan perguruan tinggi atau lanjutan pendidikan tertentu bila setelah tamat tidak masuk dunia kerja. Jadi anak SMK cenderung bingung akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang seperti apa jika kedepannya ia tidak bekerja. Jadi belum mempunyai pilihan yang tepat dan sesuai dengan dirinya. Kemudian yang terakhir, siswa belum memiliki gambaran tentang karakteristik, persyaratan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, seperti prospek pekerjaan untuk masa depan karirnya. Jadi, masalah yang terakhir ini, siswa belum terlalu mengetahui bagaimana dunia pekerjaan seperti apa, kemudian karakteristik yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi layanan bimbingan karir di SMK. Nah, pemberian layanan karir
hendaknya mampu membantu siswa untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal, di mana anak SMK ini berada pada tahap eksplorasi. Oleh karena itu, dengan pemberian layanan bimbingan karir kepada siswa, diharapkan dapat membantu siswa agar siswa mampu mengembangkan kesadaran akan perlunya penerapan yang lebih khusus dari tujuan karir. Jadi, siswa memiliki tujuan khusus mengenai kehidupan karir ke selanjutnya. Kemudian yang kedua, mengembangkan rencana-rencana yang lebih khusus guna menerapkan tujuan karir. Jadi, dengan rencana-rencana yang dimiliki oleh siswa, itu selanjutnya dikembangkan dengan rencana-rencana yang nyata secara lebih khusus. Kemudian yang terakhir, melaksanakan rencana-rencana untuk dapat memenuhi syarat guna memasuki pekerjaan dengan mengambil mata pelajaran yang mendukung pekerjaan. Jadi, setelah dilakukan pengembangan terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh siswa, langkah yang terakhir yaitu melaksanakan rencana-rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya, seperti agar dapat memenuhi syarat untuk memasuki dunia pekerjaan. Jadi setelah mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan diri untuk agar memenuhi syarat pada pekerjaan yang akan ditekuni pada masa depannya nanti. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai materi pelayanan bimbingan karir yang biasa diterapkan atau diberikan kepada siswa SMK. Namun materi ini bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang pertama yaitu pengembangan karir yang sesuai dengan ajaran agama. Praktik kegiatan bekerja yang mengarah pengembangan karir menurut ajaran agama. Jadi materi yang pertama ini pengembangan karir, namun disesuaikan dengan ajaran agama yang dianut oleh siswa. Kemudian yang kedua, pengaruh perubahan fisik dan psikis terhadap pengembangan persiapan karir. Jadi materi yang kedua ini yaitu ada nggak sih pengaruh antara perubahan fisik dan psikis siswa terhadap pengembangan persiapan karir siswa ke depannya. Kemudian materi yang ketiga yaitu kemanfaatan hubungan teman sebaya dalam upaya pengembangan persiapan karir. Nah, kemudian yang materi yang ketiga ini, apakah ada manfaat teman sebaya terhadap pengembangan persiapan karir siswa? Karena kadang karir siswa juga dipengaruhi oleh teman sebaya, dan biasanya siswa SMK atau yang lainnya cenderung memilih karir atau masa depannya karena mengikuti jejak temannya atau keinginan teman sebayanya. Kemudian yang keempat, keterkaitan antara nilai dan cara-cara bertingkah laku dalam kehidupan sosial yang lebih luas terhadap kondisi bekerja dan pengembangan karir. Jadi materi yang keempat ini mengenai nilai-nilai dan cara-cara sosial yang mempengaruhi atau berhubungan dengan kondisi bekerja dan berhubungan dengan pengembangan karir siswa. Kemudian materi yang kelima yaitu pengaruh kemampuan, bakat, dan minat terhadap karir. Jadi apakah ada kaitannya antara kemampuan, bakat, dan minat dengan karir siswa atau persiapan karir siswa. Kemudian yang keenam, keterkaitan pengetahuan dan keterampilan program SMK dengan karir-karir tertentu. Nah, yang keenam ini materinya yaitu apakah ada keterkaitan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau yang dipelajari pada program SMK dengan karir-karir siswa di kemudian hari atau pada masa depannya. Kemudian yang ketujuh, kehidupan karir sesuai dengan gambaran tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomis. Jadi kehidupan mandiri pada sejak dini dan kemampuan emosional dan ekonomi juga perlu diberikan materi kepada siswa. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan sistem etika dan nilai dalam pekerjaan dan pengembangan karir.
Nah, materi yang terakhir ini mengenai sistem etika dalam pekerjaan dan pengembangan karir, karena etika atau nilai-nilai yang dimiliki oleh individu itu biasanya akan berpengaruh pada karir siswa ke depannya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang telah saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.